Yo, hello guys, selamat datang di channel Uncoming. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Di video kali ini, Anka akan mereview manga One Piece chapter 1057, di mana chapter ini adalah chapter terakhir dari arc Wano. Ada beberapa hal yang menjadi fakta daripada chapter kali ini ya guys. Di antaranya adalah yang pertama, Yamato memutuskan tidak ikut berlayar bersama Luffy untuk saat ini. Yang kedua, tidak ada nakama baru yang akan ikut berlayar bersama bajak laut topi jerami. Dan yang ketiga, Wano menjadi salah satu daerah yang dilindungi Yonko Luffy. Untuk lebih lengkapnya, kita tonton video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita lanjut untuk review manga One Piece chapter 1057 ini, untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya, dan share juga di akun sosial media kalian semua ya. So, langsung aja kita tarik jangka dan mulai berlayar. Yo ho 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 ho. Untuk sampul chapter kali ini masih mengisahkan tentang anak-anak Germa yang sedang terjebak di Whole Cake Island, di mana chapter sebelumnya terlihat bahwa keempat anak-anak Germa sedang diserang oleh Katakuri dan Oven. Nah, di chapter ini yang menjadi fokus poinnya adalah kemunculan Caesar Clown dengan serangan gas beracun miliknya. Entah apa niat Caesar menggunakan serangan tersebut, yang jelas serangan tersebut dia lapaskan di tengah-tengah pertarungan keempat anak Germa dengan Katakuri dan Oven. Bisa jadi Caesar memang membantu anak-anak Germa untuk melarikan diri dari Whole Cake Island, dan sebagai seorang ilmuwan kemungkinan Caesar juga akan bergabung bersama Germa Nana. Oke, kita langsung masuk ke panel pertama ya guys. Masih terlihat bunga sakura berterbangan di kota bunga dan kebahagiaan menyelimuti warga Wano atas kembalinya klan Kozuki sebagai shogun asli dari negeri Wano ini. Terlihat juga di salah satu tempat di ibu kota bunga ada sebuah pargaran di mana seorang warga Wano menceritakan kisah tentang shogun baru Momonosuke bersama para Akazaya berjuang untuk membuat nama Kozuki Oden bersinar kembali di malam perayaan festival api. Pada selanjutnya kita akan melompat ke hutan dekat pelabuhan Tokage di Udon, di mana Kinemon dan Yamato yang sedang menunggangi Momo dalam mode naganya tergesa-gesa untuk pergi ke pelabuhan Tokage, di mana Luffy beserta nakama akan pergi meninggalkan Wano. Dalam perjalanan, Yamato mengatakan bahwa dia tidak akan ikut berlayar bersama Luffy dan memilih untuk tinggal sementara di negeri Wano. Menurutnya, hal serupa juga dilakukan oleh Oden, di mana sebelum pergi berlayar, Oden berkeliling negeri Wano terlebih dahulu. Jadi Yamato ingin menjadi Oden, mengikuti langkahnya dan mencari jalannya sendiri untuk pergi berlayar. Keputusan ini juga sudah Yamato beritahukan kepada Luffy. Dan saat Momo mengetahui kalau Luffy sudah berbincang dahulu dengan Yamato sebelum pergi, Momo sangat kesal dan percaya jika Luffy sudah mengabaikan Momo dan Kinemon karena Luffy dan nakama sudah berpamitan dengan semua orang, tapi tidak dengan Momo dan Kinemon. Sambil menggerutu, Momo teringat dengan beberapa kenangan masa lalunya, khususnya masa-masa di mana Momo dan Luffy bersama. Yang pertama adalah saat kasih terbakar, di mana Momo ditangkap oleh Kaido untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua adalah momen pertama pertemuan Momo dengan Luffy. Yang ketiga saat dimana Luffy dan Momo bertengkar karena hal-hal sepele. Yang keempat saat Luffy dan Momo resmi membentuk aliansi untuk mengalahkan Orochi dan Kaido. Yang kelima saat Momo diculik oleh Kanjuro. Yang keenam saat untuk kedua kalinya Momo ditangkap oleh Kaido dan Momo mengatakan di hadapan semua orang kalau Momo adalah Kozuki Momonosuke, orang yang akan menjadi shogun negeri Wano. Dan yang terakhir saat Luffy meminta Momo untuk membawanya terbang menuju pulau Onigashima, di mana Luffy mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Kaido. Kembali ke masa sekarang di mana Momo masih terus menggerutu, Momo berpikir bahwa meski Momo dan Luffy tidak akur, tapi mereka sudah berjuang bersama. Luffy benar-benar tega karena sudah mengabaikan Momo. Kekesalan Momo juga diperparah dengan pendapat Kinemon yang mengatakan bahwa dia akan menebas Luffy atas kelalaiannya karena sudah tidak menganggap Momo sebagai shogun. Yamato mencoba untuk menenangkan mereka berdua, tapi tidak berdampak apa-apa. Momo mengira bahwa selama ini Momo dan Luffy adalah teman, tapi Luffy sudah menghinanya dengan tidak berpamitan dengan Momo. Dan sudah pasti itu artinya bagi Luffy, Momo bukanlah siapa-siapa. Ada obrolan lucu di tengah-tengah kekesalan Momo, di mana Kinemon bertanya, saat ini Kinemon dan Yamato menunggangi Momo dalam bentuk naganya. Jadi, kenapa Momo tidak terbang dan malah terus berlari? Dengan kesal, Momo mengatakan, "Diam!" Ya, setelah Momo berhasil menghentikan Onigashima yang akan jatuh ke kota bunga, ternyata dia masih saja takut dengan ketinggian. Yohoho.
Panel berganti ke pelabuhan Tokage di Udon, di mana bajak laut topi jerami, bajak laut Heart, dan bajak laut Kid bersiap untuk berlayar. Lau mengatakan bahwa di pertemuan selanjutnya mereka adalah musuh, jadi jangan protes jika Lau ingin menghancurkan Kid dan Luffy. Dengan santainya, Luffy menjawab, "Oke." Kemudian Chopper mengatakan dengan nada ramah, "Sampai jumpa lagi, Tarao." Dengan sangat kesal, Lau mengatakan, "Diam." Jadi sepertinya meski cara bicara Lau sangat jahat, Luffy dan kawan-kawan tetap menganggap Lau sebagai teman mereka ya guys. Di tengah perbincangan itu, Momo, Yamato, dan Kinemon tiba-tiba muncul dari arah hutan. Momo kembali berubah ke mode manusianya dan langsung menangkap Luffy untuk meminta penjelasan kenapa Luffy tidak berpamitan dengan Momo dan Kinemon. Kemudian Kinemon mengeluarkan pedangnya bersiap untuk menebas Luffy jika mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Yamato juga ikut memeluk Luffy dan mengatakan bahwa mereka bertiga datang ke sini untuk mengantar keberangkatan Luffy dan kawan-kawannya. Dengan aura menyeramkan, Momo bertanya kenapa Luffy meninggalkan Momo dan Kinemon tanpa pamit. Tapi setelahnya, Momo dengan menangis mengatakan, "Tolong, jangan pergi. Aku sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Aku bisa hidup sampai saat ini karena kau. Kaulah alasanku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak karena telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Lihat, aku bahkan tidak bisa berterima kasih dengan benar. Tolong, jangan pergi." Di tengah tangisan Momo, Zoro mengatakan, "Penampilan Shogun yang menyedihkan." Kemudian Nami mengatakan, "Jangan kasar, meski tubuhnya sudah dewasa, ternyata hatinya masih seorang anak kecil." Kemudian Luffy meminta Usopp untuk memberikan bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar kepada Momo. Luffy mengatakan bahwa Luffy beserta yang lainnya sedang menunggu di sini untuk memberikan bendera itu kepada Momo. Luffy juga mengatakan bahwa meski badan Momo besar, Luffy tahu seperti apa Momo sebenarnya. Momo itu kecil, lemah, dan cengeng. Luffy menganggap Momo sebagai adiknya, jadi jika Momo mengalami masa-masa sulit, pandangi bendera itu dan ingatlah petualanganmu, Momo. Kibarkan bendera itu di Wano. Jika ada yang datang dan cari masalah, tunjukkan bendera itu dan katakan kepada mereka, "Bila macam-macam dengan temanku, artinya dia harus siap untuk berperang dengan kami." Dan terakhir, Luffy mengatakan kepada Kinemon, Yamato, dan Momo bahwa jika mereka sudah siap berlayar dan ingin menjadi bajak laut, maka Luffy akan datang untuk menjemput mereka. Kemudian Nami minta mengarahkan kapal menuju Hakumai karena Nami diberitahu jika di sana ada lift yang bisa membawa kapal turun. Bob dan Chopper merasa lega karena saat datang ke wilayah Wano, mereka harus mendaki air terjun dan mereka pikir mereka harus terjun bebas melewati jalur yang sama untuk turun. Tapi ternyata ada jalan lain yang aman yang diketahui oleh Nami. Kemudian tiba-tiba Kid memprovokasi semua orang dengan mengatakan bahwa jalur pelabuhan Hakumai adalah jalur paling aman dan sangat cocok untuk orang lemah dan lebih rendah dari Kid. Dan tentu saja kata-kata Kid membuat Lau dan Luffy kesal. Luffy memerintahkan Jinbei untuk menuju jalur air terjun, begitu juga dengan Lau yang memerintahkan anak buahnya untuk pergi menuju jalur yang sama. Lalu ketika kelompok bajak laut ini akhirnya terjun bebas bersama-sama melewati air terjun tersebut. Kemudian kita kembali ke kota bunga di mana seorang warga yang sedang bercerita di atas panggung menceritakan momen-momen kekalahan dari Kaido dan Big Mom oleh orang-orang jahat yang direkrut oleh Momo dan kekalahan Orochi yang kepalanya dipenggal oleh Denjiro. Sang pendongeng dengan semangat mengatakan, kilatan petir menandakan jatuhnya Onigashima dan dengan itu gugurlah sang raja Kaido. Matahari akhirnya bersinar menembus kumpulan mendung hitam yang telah mencekik Wano setelah 20 tahun lamanya. Langit akhirnya cerah. Suara rakyat yang sedang merayakan festival api terdengar di telinga mereka. Lalu di luar akar, Orochi yang terbakar berbicara. Dendam keluarga Kurozumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya. Namun Putri Hiyori tidak gentar, matanya tetap terbuka lebar. Kenangan penderitaan negeri selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Kemudian Denjiro meminta Putri untuk mundur, tapi Putri menolak. Putri Hiyori kita tidak mundur selangkah pun, menatap lurus ke arah wajah keji Orochi, bersiap memberikan pukulan terakhir. Dia berteriak, "Ayah, ibu, kakak, negeri kita, dengarkan ini." Semua penonton bertunjukan mengatakan sama-sama, "Kurozumi berarti arang, mereka terlahir untuk dibakar." Semua orang di pertunjukan bersorak gembira atas kebebasan yang mereka dapatkan setelah kalahnya Orochi dan Kaido. Pertunjukan diakhiri dengan gambar Shogun baru Wano yaitu Momonosuke berkumpul bersama para Akazaya. Di sana juga terlihat Yamato dan Otama yang bergabung di dalamnya. Di panel akhir, Momo, Yamato, dan Kinemon sudah kembali ke kota bunga yang tentu saja disambut oleh warga di sana. Kemudian Momo bertanya, kira-kira di mana sebaiknya dia pasang bendera bajak laut topi jerami. Ya, kesimpulan dari chapter kali ini adalah tidak adanya nakama baru yang ikut berlayar bersama Luffy. Tapi meski begitu, baik Momo, Kinemon, Yamato, dan Otama tetap Luffy anggap nakama ya guys. Hanya saja waktunya belum tiba bagi mereka untuk pergi berlayar.
Hal ini sama dengan yang terjadi dengan Vivi. Luffy sudah menganggap Vivi sebagai nakamanya, tapi Vivi memutuskan untuk tinggal di Alabasta, membantu ayahnya membangun kembali Alabasta akibat adanya pemberontakan waktu itu. Dengan keputusan Vivi itu, Luffy dan kawan-kawan masih tetap menganggap Vivi sebagai nakamanya ya guys. Kemudian fakta lainnya adalah negeri Wano sekarang dianggap menjadi daerah kekuasaan Luffy, atau daerah yang mendapat perlindungan bajak laut topi jerami. Sama juga dengan Pulau Manusia Ikan yang mengibarkan bendera bajak laut topi jerami di salah satu pabrik permen di pulau tersebut. Oke guys, itulah review dari manga One Piece chapter 1057 ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya, dan share di akun sosial media kalian semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time and yo ho 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 ho.